Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna min amrina warzuqna min haitsu ahtasib wa haitsu la ahtasib. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia di sisi Allah, yakni bulan Ramadan. Tidak semua orang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ada banyak saudara kita yang kembali kepada Allah karena wabah dan lain-lain, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah dengan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya mudah-mudahan di yaumil kiamat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sahabat online yang dirahmati Allah, tema kita di pagi hari ini adalah kesuksesan saum, kesuksesan memaksimalkan kesempatan saum di bulan Ramadan ini akan sangat berbanding lurus dengan cara kita menyikapi awal datangnya Ramadan. Analogi atau perbandingan sederhananya, orang yang bertamu ke rumah kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita menyikapi, menyambut kedatangan mereka. Kalau misal kita sambut dengan senyuman, dengan kelapangan hati, dengan kelapangan dada, dengan sopan santun, dengan jamuan-jamuan yang kita berikan, itu pun dengan tulus kita berikan, maka atmosfer batin tamu kita akan merasakan suasana yang enak, nyaman, dan bahagia. Otomatis di situ juga Allah menghadirkan rahmat di tengah-tengah mereka karena ada satu keharmonian dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, apabila sang tamu kita sambut dengan wajah kecut, dengan kata-kata yang tidak santun, dengan sikap perilaku kita yang tidak mengenakan, maka secara psikologis pun tamu kita tidak akan mau lama-lama tinggal di rumah kita, dan dia pun akan membaca bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Kalau seandainya kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah menyambut Ramadan ini dengan bahagia, dengan optimisme, dengan kelapangan hati, dengan kebahagiaan, dengan keriangan, dengan kegembiraan, maka niscaya kita akan sangat mudah, indah mengisi hari demi hari di bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang bahagia, man pariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu, Allah mengharamkan jasadnya ala niran, dari api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan di lain hadis, barang siapa yang bahagia karena menyambut Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kiramal katibin, malaikat yang mencatat kebaikan. Mereka hanya mencatat kebaikan saja, tidak mencatat keburukan-keburukan orang yang bahagia ketika menyambut Ramadan. Namun sebaliknya, pada saat seseorang menyambut Ramadan ini dengan mindset yang salah, misal Ramadan akan menyulitkan kita karena kita tidak bisa bebas makan, tidak bisa bebas mendatangi atau menyentuh istri, tidak bisa bebas berbicara. Ramadan identik dengan sholat yang lebih lama setelah Isya. Ramadan identik dengan di sepertiga malam tidur kita terganggu. Ramadan identik dengan harus menyediakan sajian-sajian menu yang berkelas sehingga membutuhkan biaya yang besar. Ramadan juga identik dengan kita harus membeli baju baru untuk keluarga kita. Otomatis kalau dengan cara seperti itu akan menjadi beban hidup kita dan berat kita menghadapi bulan ini. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sambut Ramadan ini dengan senang, dengan bahagia, dengan kebugaran, dengan kelapangan dada. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sujudkan
sebagai wujud sujud syukur kita kepada Allah bahwa ini adalah kesempatan yang mulia yang Allah karuniakan kepada kita. Sahabat online yang dirahmati Allah, terkadang kita suka kepo, merasa bahwa kita ini bagian dari yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan di dalam benak kita, siapa sesungguhnya yang diundang Allah untuk dimuliakan di bulan Ramadan dan dinaikkan derajatnya menjadi hamba Allah yang bertakwa itu. Di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ternyata orang yang dimaksud adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Tentu adalah mereka-mereka yang sudah memiliki kualifikasi dan kualitas keimanan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan grade-nya menjadi hambanya yang bertakwa. Karena hamba yang bertakwa adalah mereka yang akan mendapatkan banyak fasilitas kebajikan dari Allah. Rezeki yang tidak pernah ia sangka, kemudahan dalam segala urusan, ampunan Allah, perlindungan dari syaitan, laknatullah, husnul khatimah, selamat dari sirat, kemudian masuk ke dalam surganya Allah adalah jaminan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sehingga Allah menghendaki setiap yang beriman kepadanya meningkat grade-nya. Dan Allah menyediakan satu momentum teramat sangat istimewa, yakni Ramadan, sebagai media percepatan kita meraih derajat itu. Sebelum terlambat, mari kita cek seperti apa tanda seseorang yang memiliki keimanan yang benar di sisi Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Mu'minuna haqqa itu seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 1 sampai 3 ini. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, apabila disebut asma-asma Allah, disebut nama-nama Allah, bergetar jiwanya. Ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa ta'dim takrim terhadap asma Allah. Kemudian yang berikutnya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, bertambahlah keimanannya. Entah ia yang membacakan oleh dirinya sendiri atau orang lain yang membacakan, bertambah keimanannya, bertambah rasa mengagungkan Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang beriman itu adalah mereka wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang senantiasa bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah. Melaksanakan ikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan syariat Allah, kemudian ia menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah dan ia menerima dengan ikhlas karena Allah. Apapun keputusan Allah, baik memuaskan syahwatnya atau tidak, baik sesuai dengan ekspektasinya atau tidak. Kemudian yang berikutnya orang yang beriman ini adalah alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah menunaikan salat. Ia tunaikan salat dengan istiqamah, dengan kehusuan, dengan kesungguhan. Ia menjadikan salat sebagai goal bagaimana ia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, bahwa salat ini adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti mengokohkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan dan merusak salat berarti ia meninggalkan dan merusak agama. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang beriman ini wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang telah kami rezekikan atau berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah,
wa maghfiratu wa rizq karim, dan pengampunan serta rezeki anugerah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita optimis termasuk orang yang senantiasa mengingat Allah dan hati kita pun senantiasa tergerak manakala disebut asma-asma Allah. Insyaallah kita juga termasuk orang yang senantiasa apabila dibacakan ayat-ayat Allah semakin menambah kecintaan dan keimanan kita kepada Allah. Kita pun senantiasa istiqamah salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan saja semua itu menjadi sebuah asbab dan memenuhi kualifikasi serta kelayakan kita. Allah mengundang kita di Ramadan Karim, di Ramadan yang mulia ini, sehingga kita bisa meraih kemuliaan-kemuliaan, bisa meraih lautan pahala, bisa meraih ampunan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat online yang dirahmati Allah, di sesi akhir mari kita renungkan dengan kebeningan pikiran dan hati kita. Apa sih sebenarnya yang membuat Ramadan ini istimewa? Kalau kita melihat struktur hari, siangnya, malamnya, matahari bersinar seperti biasa, suasana atau iklim alam kota Sukabumi yang tidak banyak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Sahabat online yang dirahmati Allah, yang membedakan dan menjadikan Ramadan ini dijaya luar biasa dan sangat mempengaruhi diri kita adalah keimanan. Persoalannya kita percaya tidak, beriman tidak, bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Percayakah kita bahwa Ramadan ini bulan di mana doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sholat sunnah kita selevel wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lebih. Kemudian Allah hadirkan satu malam di mana kalau kita beribadah di malam itu setara dengan 84 tahun lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat, para tabi'in, hamba-hamba Allah yang saleh senantiasa melipat gandakan dan memfokuskan dirinya untuk banyak beribadah kepada Allah dengan kualitas terbaik dalam sejarah hidupnya. Karena apa? Karena mereka percaya. Kemudian kalau dikaji lagi, ada apa sebetulnya yang membuat dahsyat ini? Kalau kita merujuk dalam firman Allah dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi as-sami'il 'alim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang membuat istimewa, mulia, dijaya bulan ini karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, kalamullah, dari lauh mahfud ke langit pertama, ke langit dunia, kemudian secara bertahap turun kepada Rasulullah SAW. Karena ada Al-Quranul Karim inilah yang menyebabkan bulan ini menjadi bulan terbaik dari bulan-bulan yang lain. Karena ada Al-Quran inilah malam Lailatul Qadar menjadi malam setara dengan 1000 bulan. Karena ada Al-Quranul Karimlah sebagai kalam Allah yang mulia, siapapun dan apapun yang terkait dengannya akan otomatis menjadi mulia. Maka pesan spiritualitasnya bagi kita adalah siapapun yang ingin mulia, yang ingin dijaya, yang ingin agung, yang ingin mendapatkan keberkahan, keutamaan, hadirkan Al-Quran di dalamnya. Diri kita, jiwa kita akan mulia di hadapan Allah, akan baik di hadapan semua manusia manakala Al-Quran menghiasi lahir dan batin kita. Rumah apabila di dalamnya dibacakan Al-Quran secara mudawamah, secara istiqamah, maka rumah itu akan menjadi rumah yang
syarat dengan keberkahan karena ada Al-Quran di dalamnya. Bangsa-bangsa, lembaga-lembaga, siapapun dia yang mengagungkan Al-Quran yang mulia, mulia dengan sendirinya. Jazirah Arab yang tandus, yang gersang, yang penuh dengan bebatuan yang tajam, ketika Al-Quranul Karim turun di situ, maka ia menjadi sentral peradaban dan menjadi negara paling kaya, negara paling sejahtera masyarakatnya, bahkan anggota masyarakat pun paling berat timbangannya di dunia. Karena ada apa? Karena ada Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang teramat mulia karena ia menjadi sosok nabi yang menerima kalam Allah, yakni Al-Quran. Malak Jibril alaihissalam pun menjadi populer melebihi malaikat yang lain karena Jibril membawa wahyu Allah, yakni Al-Quranul Karim. Musa, anak kecil usia 5 tahun, mampu menghajikan orang tuanya, mendapatkan beasiswa seumur hidup, bisa berkeliling dunia, bisa mendapatkan keutamaan bukan karena jasadnya yang kecil, akan tetapi ada Al-Quran di dalam jiwanya. Maka spirit kita di bulan Ramadan ini harus kita tangkap adalah mari kita jadikan Al-Quran sebagai sarana, sebagai wahana, sebagai hidayah, sebagai sistem yang meliputi kita, lahir kita, batin kita, dan semua aktivitas kita terwarnai dengan Al-Quran, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan ini kita dibimbing oleh Allah, semakin cinta terhadap Allah dan Rasulnya, semakin istiqamah dalam memahami, membaca dan mengamalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan di yaumil kiamat kelak Al-Quran menjadi syafaat, menyafaati kita semuanya, dan kita tidak saja dikumpulkan di dunia ini bersama-sama, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.